Bulan September bukan bulan keberuntungan bagi militer Rusia. Pasukan Ukraina telah mengambil kembali ribuan mil persegi wilayah, dan Rusia telah kehilangan banyak tentara baik karena gugur, tertangkap, atau melarikan diri. Sehingga pasukan Vladimir Putin semakin menipis melintasi ratusan mil wilayah Ukraina. Rusia mencoba mengadakan pemungutan suara di 4 wilayah separatis Ukraina untuk memilih bergabung dengan Rusia atau tidak. Putin akan melakukan apapun untuk mendapatkan wilayah bekas Uni Soviet dan tidak takut untuk menggunakan nuklir jika memang memungkinkan. Di tengah serangan balik Ukraina, Rusia mengalami kekurangan pasukan dan terpaksa merekrut tahanan negara untuk ikut berperang di Ukraina, meskipun jumlahnya masih tidak cukup. Pada tanggal 21 September, Vladimir Putin mengumumkan wajib militer bagi warga Rusia. Secara teknis, rancangan ini hanyalah mobilisasi parsial, hanya orang-orang di cadangan angkatan darat dan orang yang memiliki pengalaman militer sebelumnya yang dipanggil untuk berperang. Rusia belum pernah melakukan mobilisasi parsial sejak Perang Dunia II, menyebabkan warga sipil tanpa pengalaman militer apapun tetap mendapatkan draft pendaftaran. Laporan militer resmi menyampaikan bahwa Rusia membutuhkan 300.000 tentara tambahan, namun diprediksi akan melebihi dari itu, karena siapapun telah diminta untuk turut andil dalam perang dengan Ukraina. Untuk pertama kalinya, perang Rusia-Ukraina berimbas sendiri ke kehidupan warga Rusia dan memicu kekacauan di Rusia. Vladimir Putin sendiri tidak pernah memiliki rekam jejak yang baik dalam menghormati kebebasan berbicara, dan setelah memulai invasinya ke Ukraina bulan Februari lalu, Putin menandatangani undang-undang yang menyatakan bahwa berita palsu tentang perang atau bahkan memprotes perang dapat dihukum hingga 15 tahun. Warga Rusia mulai memprotes perang karena anggota keluarganya terpaksa turun ke medan perang. Di seluruh kantor perekrutan militer Rusia telah diserang dan dibakar. Bahkan satu petugas wajib militer mati tertembak di Siberia. Ribuan orang yang telah ditangkap saat aksi demo harus menghadapi ancaman penjara selama 15 tahun. Warga yang menghindari wajib militer juga dihukum dengan hukuman yang sama. Keluarga yang memiliki anggota laki-laki dengan usia muda dan produktif berbondong-bondong mulai meninggalkan Rusia. Seluruh penerbangan dengan tujuan manapun telah terjual habis. Jika tidak habis, berarti harga yang ditawarkan tengah melonjak naik. Banyak juga keluarga yang memilih berkendara mengincar negara tetangga yang dapat dimasuki dengan bebas visa. Turki, Georgia, dan Armenia telah dibanjiri kedatangan warga Rusia yang tampak sedang melarikan diri dari wajib militer. Sedangkan Republik Ceko, Latvia, Lituania, dan Estonia menolak mentah-mentah kedatangan warga Rusia. Namun Jerman secara terang-terangan mengisyaratkan akan menerima warga Rusia yang membelot dari perintah presidennya. Warga Rusia yang merasa terancam dengan kebijakan negara akan mendapat suaka khusus dari Jerman. Mobilisasi parsial ini menjadi eksodus besar bagi Rusia karena kehilangan banyak warga negaranya karena untuk menghindari wajib militer. Bagi warga Rusia, mereka memilih pergi dan melawan kebijakan pemerintahnya daripada harus mati di medan perang.